kasih Pak Kepala Sekolah atas waktu yang diluangkan kepada saya, sehingga bisa terlaksananya wawancara hari ini, Pak. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Adapun beberapa hal yang ingin saya pelajari atau ingin kami ketahui dari bagaimana cara Bapak dalam mengambil keputusan itu yang jelas untuk kebaikan bersama kan, Pak. Salah satunya selama ini Bapak dalam manajemen masalah, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Misalnya ada kasus kenakalan siswa misalnya kan, Pak, ya, yang misalnya jarang masuk atau ya yang kelakuannya di atas wajaran, Pak. Cara mengidentifikasinya, penyelesaiannya, cara penyelesaiannya ya yang setidaknya tidak merugikan anak juga, kan, juga untuk kedepannya juga tidak ada kesalahan. Permasalahan itu kan sering terjadi, apalagi dengan jumlah siswa yang cukup banyak. Permasalahan yang terjadi salah satunya mungkin ada keterlambatan masuk, ada kenakalan anak-anak, sering terjadinya katakanlah perkelahian, bullying, ataupun kadang memang ada juga sebagian itu bisa terjadinya pemukulan, kan kalau orang bullying. Kalau yang sering terjadi memang ya perkelahian ini kan berarti antara karena sama-sama mau, nah maka terjadi perkelahian. Nah jadi untuk penyelesaian itu ya kami bentuk yang namanya PPDP itu apa namanya itu kepanjangannya di sini yang diketuai oleh guru senior yaitu Pak Mutarudin. Maka untuk penyelesaian masalah itu bisa langsung ke guru pembimbing yang Pak Mutarudin yang kami tunjuk di sini sebagai ketuanya. Setelah tidak bisa diselesaikan oleh wali kelas, itulah baru ke guru pembimbing. Setelah guru pembimbing tidak selesai, baru diselesaikan oleh kepala sekolah. Kemudian bagaimana cara kepala sekolah menyelesaikan? Yaitu dengan cara ya kita berikan pembinaan terhadap anak. Juga kalau memang itu saja juga yang terjadi sama anak yang sama, itu dengan cara kita memanggil orang tua. Dengan tentunya mengajak kerjasama, bukan kita mengadakan intervensi atau penekanan, bukan. Tapi kita adalah mengajak kerjasama, saling kerjasama supaya sama-sama membimbing anak ini untuk saling kasih sayang atau saling mengasihi. Asih asuh itu kan harus diterapkan di sekolah tadi. Jangan diulang lagi. Apa yang sudah dilakukan itu adalah hal yang tidak baik. Mudah-mudahan dengan jalan ini juga insya Allah bisa selesai. Kalau sudah kita panggil orang tuanya, tentu itu adalah hak orang tua. Bagaimana cara nanti menekan atau mengintervensi di rumahnya itu hak mereka. Karena apapun ceritanya kita untuk guru ini atau kepala sekolah ini waktu terbatas, Pak. Waktunya kita terbatas membimbing, membina siswa ini dari 8 sampai katakan jam 12.30. Nah ini waktu kita. Selebihnya itu adalah kembali kepada lingkungan keluarga atau orang tua, kakak, abangnya yang berhak untuk mendukung. Itu langkah untuk penyelesaiannya demikian. Yang jelas kami ada tata tertib, ada apa semuanya kan itu. Ada katakan aturan yang harus dipatuhi. Nah, bagaimana yang melanggar ya itulah tadi caranya.
kalaupun diberikan hukuman itu hukuman adalah yang bersifat mendidik. Contoh mengambil sampah, nah, mengambil sampah ya, di lingkungan yang ringan-ringan lah, bukan yang berat. Nah, gitu Pak. Baik, artinya Bapak mengambil keputusan yang sama-sama menguntungkan Ya. untuk sekolah juga dan baik juga untuk untuk anak kita Anak. juga, Pak ya. Ya intinya bukan menghukum ya Pak ya, Ya ya ya. tapi ya yang jelas mendidik ya Pak. Mendidik. Yang kedua Pak, jadi ini tadi kita bicara masalah anak. Selanjutnya misal untuk teman sejawat atau rekan kerja, misal bagaimana cara Bapak umpama ada kasus di sekolah salah satu anggota Bapak atau guru Bapak yang selalu apa namanya ya kurang efektif dalam Pembelajaran tugas. Itu yang jelas saya sebagai kepala sekolah selama ini mungkin saya sudah dari 2005 hingga sekarang hampir 20 tahun, kurang ada saat jeda 2 tahun, berarti sekitar 18 tahun sudah saya, 17 tahun saya menjadi kepala sekolah. Itu banyak sekali pengalaman-pengalaman seperti ini, ada yang kurang efektif dalam melaksanakan tugas. Itu bukan 1-2 orang yang saya alami, bahkan itu berdasarkan pengalaman. Untuk menyelesaikan hal seperti ini, yang pertama kita mengadakan pendekatan, baik pendekatan individu maupun pendekatan secara klasikal. Nah, pendekatan ada 2, individual itu bagaimana caranya? Kita panggil di ruangan tertutup. Nah, guru tersebut kita berikan peringatan, saran, pandangan, peringatan sesuai dengan aturan-aturan, kita berikan tahu aturan-aturan, tata tertib dan sebagainya, dan kemudian efeknya karena masalah itu timbul dari diri kita di masyarakat bagaimana itu kita berikan saran, nasihat dan sebagainya. Secara klasikal juga kita secara berkala atau terjadwal. Itu udah saya jadwalkan setiap 1 bulan sekali saya mengadakan rapat dengan Dewan Guru. Bahkan mungkin guru sampai bosan. Padahal sebetulnya itu adalah demi kepentingan kita bersama, Pak. Kepentingan bersama membahas juga di situ mungkin ada guru yang kurang efektif, ada yang mungkin sering tidak masuk, sering izin dan sebagainya, keluhan dari kawan bagaimana, disitulah disampaikan. Di situ kita mengadakan bimbingan secara klasikal secara menyeluruh kepada semuanya, agar kita ini mematuhi, karena apapun ceritanya kita ini di situ ada rasa mungkin empatinya, kemudian kepedulian, kita peduli, tapi titik akhir adalah sebagai acuan kita adalah aturan. Kita orang pemerintah, kita harus loyal terhadap aturan yang berlaku. Nah, maka ketika guru tersebut sampai mungkin sekali, 2 kali, 3 kali juga tidak bisa, kita buat juga di situ ada catatan. Setelah ada catatan bisa kita laporkan ke pengawas. Nah, itu caranya begitu, Pak, dalam menyelesaikan kasus dengan katakanlah bawahan atau guru-guru. Nah, khususnya untuk guru bakti, bahkan pengalaman saya pernah juga menghentikan. Nah, aneh karena dasarnya juga dari kesepakatan, Pak. Kesepakatan kawan-kawan memang sudah melanggar secara aturan, sudah sampai bukan lagi 1, 2 bulan, 3 bulan, bahkan 1